Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arik Nur Fauzan. Saya di sini akan mempresentasikan tentang Puritan Period. Di Puritan Period ini ada 4 penjelasan, yaitu yang pertama Puritanism, yang kedua poetry, yang ketiga prose, yang keempat drama. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Puritanisme melingkupi ajaran-ajaran serta tindakan-tindakan yang dijiwai oleh keinginan untuk menjaga kesederhanaan dalam kebaktian keagamaan dan untuk menjaga kesederhanaan dalam kebaktian keagamaan dan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai moral keagamaan yang ketat. Puritanisme ini timbul di Inggris setelah reformasi Protestan dan berdirinya gereja Anglikan dalam abad ke-16 dan menjadi semakin kuat dalam abad ke-17. Gerakan Puritan pada permulaan memang terutama merupakan gerakan keagamaan. Tetapi karena tekanan-tekanan dan tindakan-tindakan kurang bijaksana yang dilakukan terhadap kaum Puritan oleh James I dan Charles I, yang memang sudah tidak disukai oleh kebanyakan hamba-hambanya karena despotisme mereka, maka gerakan Puritan menjadi gerakan politik yang hebat yang beroposisi terhadap raja. Situasi konflik ini memuncak pada Perang Saudara, di mana kaum Puritan berhasil menumbangkan monarki yang despotis itu, menghukum mati Charles I dan mendirikan pemerintahan Commonwealth atau Republik di bawah pimpinan Oliver Cromwell. Tetapi Republik ini tidak berlangsung lama dan berakhir dengan pemulihan atau restorasi monarki. Dalam hal ini Charles II pada tahun 1660. Tahun itu juga dianggap waktu berakhirnya periode Puritan. Periode ini menghasilkan sejumlah besar karya sastra yang beraneka ragam coraknya. Namun jika kita bandingkan dengan periode sebelumnya, kita akan jumpai sifat-sifat umum sebagai berikut. Yang pertama, kesusastraan periode Puritan tidak memiliki kesatuan jiwa seperti yang terdapat pada kesusastraan periode Elizabeth. Yang kedua, berlainan dengan tulisan-tulisan zaman Elizabeth yang penuh harapan dan daya. Maka kesusastraan periode ini bersifat muram, menimbulkan rasa sedih dan bukannya inspirasi. Yang ketiga, kesusastraan periode ini telah kehilangan gairah romantis masa muda dan menjadi kritis dan intelektual, lebih merangsang pikiran daripada perasaan. Oke, selanjutnya yaitu poetry atau puisi. Dalam periode itu timbul berbagai macam gaya dalam puisi dan yang terpenting diantaranya ialah apa yang disebut gaya metafisik. Gaya ini dipelopori oleh John Donne 1573 sampai 1631 dan ditandai oleh keaslian dalam pikiran dan ekspresi metafora dan ibarat yang berlebih-lebihan, imajinasi yang terlalu bebas dan sukar dipahami. Jadi penggunaan istilah metafisik di sini bukanlah seperti lazimnya, yaitu cabang filsafat yang berhubungan dengan hakikat kenyataan dan pengetahuan, melainkan dalam arti khusus seperti diterangkan di atas. Sesungguhnya istilah ini digunakan untuk pertama kali dalam hubungan dengan gaya John Donne itu oleh Dr. Samuel Johnson, orang sastrawan terkemuka abad ke-18. Contoh John Donne itu diikuti oleh sejumlah penyair, antara lain George Herbert 1593 sampai 1633, Richard Crashaw 1613 sampai 1640,
Abraham Cowley 1618 sampai 1667. Henry Fugan 1622 sampai 1687. Sumber inspirasi para penyair metafisik ini ialah cinta dan agama. Pengaruh mereka terhadap kesusastraan Inggris cukup berarti, terlebih-lebih terhadap puisi abad ke-20 ini, terutama karena keahlian dan keberanian mereka dalam pikiran dan ekspresi. Penyair terbesar periode Puritan ialah John Milton 1608 sampai 1674. Lazim dikatakan bahwa ia dan Shakespeare masing-masing mewakili jiwa zamannya, dan masing-masing menyuarakan dua kekuatan yang menguasai manusia, ialah emosi dan keyakinan. Shakespeare dalam karya-karyanya menyuarakan emosi seperti cinta, benci, takut, iri, dan ambisi. Sedangkan Milton menyuarakan keyakinan serta kesatuan tujuan. Keyakinan ini tidak dapat digoyahkan oleh kejadian-kejadian duniawi yang dipandangnya remeh dan bersifat sementara. John Milton mendapatkan pendidikannya di Universitas Cambridge. Di lingkungan keluarganya ia dididik menurut prinsip-prinsip Puritan. Karena pendidikan serta sifatnya yang sangat religius, Milton selalu menganggap dan ingat bahwa bakatnya sebagai penyair telah dianugerahkan kepadanya oleh Tuhan dengan tujuan agar ia dapat memanfaatkannya bagi pengabdian kepadanya dan kepada umat manusia. Dalam karya-karyanya, yang awal Milton tampak sebagai ahli waris segi-segi terbaik dari kesusastraan zaman Elizabeth. Misalnya, On the Morning of Christ's Nativity adalah sebuah lirik yang dapat disejajarkan dengan sajak-sajak lirik terbaik zaman sebelumnya. Sedangkan El Allegro dan Dua Penseroso melukiskan keindahan alam, masing-masing di waktu pagi dan di waktu senja, serta kebahagiaan yang diperoleh manusia daripadanya. Kemudian karya-karya Masque of Comus dan Lycidas jelas memiliki tujuan moral. Milton juga menulis sejumlah soneta, tetapi berlainan dengan penyair-penyair lain yang menggunakan bentuk ini, bentuk menyatakan cinta. Milton memakainya untuk menulis tentang patriotisme, kewajiban, musik, dan masalah-masalah politik yang diilhami oleh keadaan Inggris waktu itu. Ia pun menuliskan karya prosa, antara lain Areopagnetica yang berisi pembelaan kebebasan politik dan kebebasan pers. Dalam masa Kalut, menjelang dibentuknya Republik dan selama pemerintahan Republik itu sendiri, Milton mengabdikan dirinya demikian rupa demi kebenaran dan kebebasan sehingga pada tahun 1652 ia menjadi buta. Namun ia tidak putus asa dan melanjutkan perjuangannya demi Tuhan karena memang demikianlah kehendaknya. Pada tahun 1660, Republik yang didirikan Cromwell hancur dan sistem monarki dikembalikan di Inggris. Raja Charles II naik tahta dan kesenangan-kesenangan terutama di kalangan atasan yang ditekan-tekan selama rezim Puritan kini makin menjadi harapan Milton yang terbesar, ialah mendirikan serta mempertahankan negara yang benar-benar dijiwai agama Kristen. Kini telah musnah. Namun, kemusnahan harapan ini yang telah meminta banyak pengorbanan daripadanya tidaklah menggoncangkan imannya. Ia masih yakin akan kebijaksanaan serta keadilan Tuhan. Dalam keadaan begini, Milton menciptakan karyanya yang terbesar ialah Paradise Lost. Paradise Lost adalah sebuah epik besar yang bertemakan jatuhnya manusia, ialah Adam dan Hawa, dari Taman Firdaus karena godaan setan. Karya ini terbagi dalam 12 bagian dan ditulis dalam
blank verse. Tetapi yang paling mengesankan ialah pelukisan watak. Pelukisan keadaan serta adegan-adegan di surga dan neraka dan alam semesta, penyajian pikiran yang semuanya bermapaskan keagungan sesuai dengan temanya. Sebagai kelanjutan karya di atas, Milton menciptakan Paradise Regained yang bertemakan kemenangan manusia terhadap godaan-godaan, dan kemudian menemukan surga kembali. Karya Milton yang terakhir ialah Samson Agonistes yang menceritakan tentang Samson. Ialah jago Israel yang telah menjadi buta dan menjadi budak kaum Filistin. Jelas tema karya ini diilhami oleh nasib yang dialami Milton sendiri menjelang akhir hidupnya. Saya di sini akan menjelaskan prose atau prosa. Selama periode Puritan ini, prosa memainkan peran yang semakin penting dalam kehidupan masyarakat Inggris. Kegairahan yang meluap-luap serta harapan-harapan tinggi yang terdapat dalam zaman Elizabeth telah lampau. Tokoh-tokoh yang berkepala dingin seperti Francis Bacon 1561 sampai 1626 dan Thomas Hobbes 1588 sampai 1679. Dalam karangan-karangan mereka mencoba menginsafkan para pembaca mereka bahwa masalah-masalah besar yang dihadapi masyarakat pada waktu itu harus dianalisis secara cermat dan rasional. Tentangan keagamaan antara kaum Anglikan dan kaum Puritan juga mengakibatkan bertambah besarnya jumlah karya prosa. Usaha jam 1 untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa itu mengalami kegagalan. Tetapi usaha ini telah menghasilkan suatu karya penting. Ialah terjemahan baru kitab Injil yang terkenal dengan sebutan Authorized Version atau King James Bible 1611. Pengaruh gaya bahasa terjemahan ini terlihat dalam karya-karya para ahli teologi pada masa itu, seperti Jeremy Taylor 1613 sampai 1667. Dan tidaklah berlebih-lebihan jika dikatakan bahwa kitab Injil ini bersama-sama dengan tulisan-tulisan Shakespeare merupakan karya-karya yang paling luas pengaruhnya terhadap pemakai bahasa Inggris. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang drama. Drama, seperti telah dinyatakan dalam bab sebelumnya, drama sangat mengalami kemunduran setelah meninggalnya Shakespeare dan akhirnya terhenti sama sekali dengan ditutupnya teater-teater oleh para penguasa Puritan pada tahun 1642 karena dianggap sarang-sarang kemaksiatan. Drama akan tampil kembali dalam kesusastraan Inggris dalam periode berikutnya, yaitu periode Restorasi. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.